Irjen Verdi Sambo menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Sebagai pejabat tinggi Polri, Verdi Sambo menerima gaji dan berbagai fasilitas untuk menunjang tugasnya. Lantas, berapa gaji dan tunjangan yang diterima Verdi Sambo setiap bulannya? Dikutip dari Kompas.com, gaji Jenderal Polisi dengan bintang 1 sampai bintang 4 ditetapkan paling kecil Rp3.290.000 per bulan dan paling tinggi Rp5.930.800 per bulan. Besaran gaji Jenderal Polisi tersebut disesuaikan dengan jumlah bintang dan masa kerjanya. Untuk Irjen atau bintang 2, gaji sebulan paling kecil yakni Rp2.290.500 dan paling tinggi sebesar Rp5.576.500. Di luar gaji pokok, anggota Polri juga menerima berbagai macam tunjangan. Besarannya bervariasi tergantung pangkat, jabatan, dan daerah penempatan. Dari sejumlah tunjangan yang diterima, tunjangan paling besar berupa tunjangan kinerja atau biasa disebut dengan tukin. Besarannya pun disesuaikan dengan pangkat sesuai kelas jabatan. Sebagai Jenderal Bintang 2 dengan jabatan yang sebelumnya adalah Kadif Propam Polri, maka Verdi Sambo otomatis masuk dalam kelas jabatan 17. Sehingga Irjen Sambo berhak mendapatkan tukin sebesar Rp29 juta per bulan atau tepatnya Rp29.085.000 per bulan. Dengan asumsi gaji pokok dan tunjangan kinerja tersebut, maka dalam sebulan Verdi Sambo berhak menerima penghasilan paling kecil Rp36.755.500 dan paling besar Rp36.952.000. Namun perlu diingat besaran tersebut baru menghitung gaji pokok plus tukin. Irjen Verdi Sambo juga masih menerima tunjangan lain yang bersifat melekat. Beberapa tunjangan yang melekat pada anggota Polri antara lain tunjangan keluarga, tunjangan lauk pauk, tunjangan jabatan, tunjangan khusus daerah Papua, dan tunjangan daerah perbatasan. Verdi Sambo diketahui juga menempati rumah dinas di kawasan elit di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Ia juga memiliki beberapa ajudan polisi dengan beragam pangkat. Bahkan sang istri Putri Chandrawati juga disebut ikut mendapatkan fasilitas ajudan dan pengemudi yang juga berasal dari unsur Polri. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Pertempuran pasukan Rusia dan Ukraina semakin meningkat saat invasi memasuki bulan kelima. Militer Rusia menjatuhkan bom sepanjang hari di beberapa kota termasuk kota Sumi. Meski tak menimbulkan korban jiwa, sejumlah bangunan dan fasilitas umum dilaporkan rusak parah. Gubernur kota Sumi, Dmytro Zivitsky mengatakan pasukan Rusia menjatuhkan 200 bom dalam sehari. Ia menyebut ratusan bom itu menyerang kotanya baik saat pagi, siang maupun malam hari. Dikutip dari Newsweek, serangan itu dimulai pada Jumat 12 Agustus pukul 11 waktu setempat di distrik Yunakivka dan Kotin. Serangan melibatkan penembakan mortir, rudal, artileri, dan serangan udara. Akibatnya sejumlah ladang gandum hangus terbakar. Sekitar pukul 13 waktu setempat, pasukan Rusia menargetkan distrik Mykolaiivka dengan total 60 serangan. Kemudian sore harinya, distrik Esman diserang dan ditembaki dengan lebih dari 40 serangan. Zivitsky mengatakan serangan itu mengakibatkan sejumlah rumah hancur. Serangan rupanya masih berlanjut pada pukul 18.30 waktu setempat dengan menargetkan distrik Salihin. Tembakan yang berasal dari jet tempur terdengar keras di penjuru kota. Zivitsky dan pejabat Ukraina lainnya telah melaporkan beberapa insiden di mana kota Sumi menjadi sasaran pasukan Rusia. Awal pekan ini, Zivitsky mengatakan militer Rusia menembaki 3 kota di wilayah tersebut. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, serangan menyebabkan rumah dan bangunan komersial rusak.
Pada bulan Juni lalu, ia mengatakan pasukan Rusia melukai seorang anak dengan bom fosfor. Lalu pada bulan April, Zelensky melaporkan Rusia menembaki wilayah itu lebih dari 50 kali dalam setengah jam. Akibat penembakan itu, pejabat Ukraina melarang siapapun datang dalam jarak 1 kilometer atau sedikit lebih dari setengah mil dari perbatasan dengan Rusia. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bahwa dia adalah aktor utama dari peristiwa ini. Pada Jumat 12 Agustus 2022, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM telah memeriksa keterangan dari Irjen Verdi Sambo terkait pembunuhan kepada Brigadir J. Irjen Sambo mengakui ada peristiwa yang terjadi saat di Magelang, Jawa Tengah. Bahkan sebelum melakukan pembunuhan, ia sempat berkomunikasi dengan istrinya, Putri Chandrawati. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Taufan menyebut pemeriksaan itu dilakukan di ruangan tertutup dan hanya dilakukan oleh Komnas HAM tanpa ada pihak lain. Dalam pemeriksaan itu, Verdi Sambo mengaku bahwa dirinya lah yang menjadi aktor utama dalam pembunuhan Brigadir J. Selain itu, Verdi Sambo juga mengaku sebagai pihak yang merekayasa cerita dan merusak tempat kejadian perkara. Bahkan pernyataan soal menghalangi penyidikan juga diakui Verdi Sambo. Sementara kondisi Brigadir J saat Sambo tiba di TKP disebutnya masih hidup. Komnas HAM juga bertanya soal ancaman terhadap Brigadir J yang terungkap dari percakapan antara almarhum dengan kekasihnya Vera Simanjuntak. Menjawab hal itu, Verdi Sambo mengakui terjadi sebuah peristiwa di Magelang. Namun Komnas HAM tidak merinci peristiwa apa yang terjadi. Dalam pemeriksaan itu, Verdi Sambo mengakui ada komunikasi antara dirinya dengan sang istri di rumah pribadi di Jalan Saguling 3 seusai melakukan tes PCR. Komunikasi itu kemudian berpengaruh dengan terjadinya penembakan Brigadir J di rumah dinas. Adalah pengakuan saudara FS bahwa dia adalah aktor utama dari peristiwa ini. Itu yang pertama tadi disampaikan. Yang kedua, dia mengakui bahwa sejak awal dialah yang melakukan langkah-langkah untuk merekayasa, mengubah atau mendisinformasi beberapa hal sehingga pada tahap-tahap awal misalnya yang terbangun konstruksi ceritanya atau peristiwanya tembak-menembak kan begitu. Tapi kemudian tadi diakuinya itu adalah hasil rancangan dia sendiri dan dia mengakui bahwa dia bersalah dalam tindakannya yang merekayasa itu. Itu tadi kurang lebih juga disampaikan permohonan maaf pada semua pihak, termasuk kepada Komnas HAM, kepada masyarakat Indonesia atas tindakannya yang kemudian juga tadi seperti kami sampaikan melakukan langkah-langkah rekayasa. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Asisten rumah tangga Irjen Verdi Sambo berinisial KM turut menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.
KM ikut terseret dalam kasus ini meski bukan sebagai ajudan dan bukan personel kepolisian. Hal ini karena KM diduga telah mengetahui rencana pembunuhan Brigadir J namun tak berusaha mencegahnya. Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan KM diduga tak melaporkan rencana pembunuhan tersebut sebelum Brigadir J tewas. Selain itu, KM juga tak mencegah adanya penembakan terhadap Brigadir J. Sebaliknya, ia justru diperintah oleh Irjen Verdi Sambo sehingga dianggap memberi kesempatan penembakan terjadi. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang diotaki oleh ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, KM merupakan seorang warga sipil yang ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut terungkap setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit mengumumkannya melalui konferensi pers. Kuat Ma'ruf atau KM diketahui merupakan asisten rumah tangga atau ART sekaligus sopir dari istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan bila Kuat Ma'ruf merupakan seorang ART merangkap sopir. Dalam kasus tersebut, Kuat Ma'ruf mengetahui persis kejadian penembakan Brigadir J karena berada di lokasi kejadian. Kini sudah ada 4 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, yakni Irjen Verdi Sambo, Baradae, Brigadir RR, dan KM. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jadi waktu ketemu dengan Baradae, dia menyatakan keluarganya itu dipanggil ke Depok sini. Beberapa waktu lalu keluarga Baradae di Manado, Sulawesi Utara dikabarkan menghilang seusai Brigadir J tewas. Ternyata hilangnya mereka diperintah oleh Baradae sendiri. Pasalnya dirinya tak mau hal buruk menimpa keluarganya. Hal itu diungkapkan kuasa hukum Baradae Deolipa Yumara dalam wawancara eksklusif dengan Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network Domo Ambarita pada Selasa 9 Agustus 2022. Deolipa menyebut awalnya keluarga Baradae diminta datang ke Depok, Jawa Barat. Di sana mereka dijanjikan akan difasilitasi oleh Irjen Verdi. Namun Baradae disebutkan Deolipa berubah pikiran. Ia kemudian meminta keluarganya untuk segera mengganti nomor handphone. Setelah itu keluarga Baradae disuruh untuk menghilangkan jejak. Hal itu dilakukan agar keluarganya terhindar dari masalah yang turut menjerat Baradae. Seusai menghilang, keluarga Baradae kini muncul ke publik. Paman Baradae, Roy Pudihang, mengaku tertekan dengan cibiran yang muncul dan menyudutkan Baradae. Tak hanya itu, keluarga juga memohon kepada Presiden Joko Widodo agar memberi perlindungan kepada Baradae. Diakuinya, keluarga Baradae selalu memonitor perkembangan kasus yang menjerat Baradae. Keluarga pun mengaku tak percaya dengan apa yang dilakukan Baradae. Terlebih selama ini Baradae dikenal aktif pelayanan di gereja. Sementara saat ini Kapolri Jenderal Listio Sigit telah menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Tim kami di Manado coba mencari orang tuanya, tapi tidak ketahuan. Apakah ada abang kontak dengan keluarganya? Jadi waktu ketemu dengan Baradae, dia menyatakan keluarganya itu dipanggil ke Depok sini, terus kos di Depok. Karena apa? Nanti ada orangnya dari dia punya pimpinan akan mendatangi mereka untuk melakukan pengawalan.
pimpinannya dia, ya Pak, tentunya Pak Sambo. Pak Ferdi Sambo. Berarti keluarganya itu didatangkan dari Iya. Manado ke Jakarta. Iya, menurut keterangan dia ya. Ini nggak masuk dalam BAP. Menurut keterangan dia secara tunannya, dia saya tanya ini keluarga di mana? Keluarga tadinya saya taruh di ini karena nanti ada bantuan pengawalan dari bos saya kan gitu kan. Ternyata setelah saya tahu gini, saya buru-buru telepon supaya ganti nomor semua, hilang dia. Nah, jadi dia Barada ini sendiri yang minta supaya keluarganya menghilangkan diri. Takut kenapa-napa. Dia berpikirannya sudah hati-hati kan. Akhirnya keluarganya di ini udah nggak ada kabar lagi. Mungkin sudah pulang lagi ke Manado. Tapi memang keluarganya sempat Kemari tapi karena ada nomor undangan. teleponnya diganti semua. Diganti semua. Atas inisiatif si Richard. Ya, Richard. Ya. Oke. Nah, kita juga nggak hilang kabar dari. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Beberapa waktu lalu, isi pesan percakapan Brigadir J dengan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, beredar di media sosial. Isi pesan tersebut menjadi bukti baru terkait hubungan baik antara Brigadir J dengan keluarga Irjen Verdi. Terkini foto keakraban Putri dengan 3 ajudannya termasuk Brigadir J juga kembali beredar. Dari foto tersebut, istri Irjen Verdi dan 3 ajudannya termasuk Brigadir J berfoto selfie. Brigadir J dan ajudan lainnya tampak mengenakan seragam dinas dan baret biru. Sedangkan Putri mengenakan pakaian seragam kerja lapangan Bayangkari berwarna pink. Saat foto bersama, Putri terlihat memegang tangan Brigadir J. Senyum merekah terlihat di bibir istri mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dalam foto itu.
Salah satu ajudan lain yang ikut berfoto yakni Bribka RR. Belakangan diketahui Bribka RR menjadi salah satu tersangka dalam pembunuhan Brigadir J. Selain itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit juga menetapkan Irjen Ferdi sebagai tersangka. Ia terbukti memerintahkan dan membuat skenario agar tewasnya Brigadir J terlihat seolah-olah terjadi aksi tembak-menembak. Terkait motif, kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memberikan bocoran soal motif Ferdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. Ia menyebut secara spesifik motif pembunuhan Brigadir J sensitif. Bahkan ia menambahkan motifnya hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sosok anggota polisi yang melaporkan Brigadir J atas kasus percobaan pembunuhan pada Barada Eliezer menjadi sorotan. Hal ini buntut kisruh dan skenario yang telah dilakukan Irjen Ferdi Sambo hingga terungkap bahwa sedianya Brigadir J tak sekalipun melesatkan tembakan. Nama Bribtu Martin Gabe kini mencuat karena ia melaporkan Brigadir J telah melakukan percobaan pembunuhan pada Baradae di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo pada Jumat 8 Juli lalu. Bribtu Martin Gabe merupakan anggota Polres Metro Jakarta Selatan. Ia diduga ikut terlibat dalam skenario yang dibuat Ferdi Sambo untuk menyesatkan penyidikan. Bribtu Martin Gabe sebelumnya melaporkan Brigadir J atas dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan pada Barada Eliezer. Laporan itu seusai adanya keterangan bahwa Brigadir J melesatkan tembakan pertama kali pada Baradae. Kini Bareskrim menghentikan laporan tersebut. Polri mengungkapkan 2 laporan terhadap Brigadir J saat ini masuk dalam obstruction of justice meski sempat dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Laporan tersebut dihentikan seusai penyidik melakukan gelar perkara. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Adi Rianjayadi membenarkan pelapor Brigadir J adalah Bribtu Martin Gabe yang merupakan anggota Polres Metro Jakarta Selatan. Gabe melaporkan Brigadir J atas dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP, junto pasal 53 KUHP. Namun dalam penyidikannya, kepolisian tidak menemukan ada tindak pidana di balik laporan tersebut. Brigadir J tidak terbukti melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan pada Baradae.
Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pihak kepolisian mengungkap momen kala Barada Eliezer alias Baradae akhirnya mau bercerita jujur soal insiden tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Sebelum mengungkap fakta sebenarnya, sempat ada permintaan khusus yang disampaikan Baradae pada penyidik. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memaparkan pengakuan jujur dari Baradae adalah buntut kegigihan penyidik yang berusaha mendapatkan informasi dari Baradae. Baradae mengubah keterangannya dari skenario awal yang sudah diminta atasannya Irjen Verdi Sambo. Dari keterangan tersebut, kepolisian akhirnya kembali mendalami keterangan dari Baradae. Sampai akhirnya Baradae mengaku bahwa memang Irjen Verdi Sambo terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat dengan memerintahkan dirinya menembak korban. Saat mengaku, Baradae tegas meminta perlindungan dari penyidik yang memeriksa. Berkat kesepakatan perlindungan itu, akhirnya Baradae membeberkan kronologis sebenarnya insiden yang awalnya disebut baku tembak ini. Sebelum membuat kesaksian, Baradae pun minta waktu agar dirinya bisa menghubungi orang tuanya yang tengah berada di Manado. Baradae menjadi tersangka pertama yang ditetapkan kepolisian atas kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Setelah Baradae, kepolisian kemudian menetapkan 2 tersangka lagi, yakni Brigadir RR dan juga KW. Barulah pada Selasa 9 Agustus, Kapolri mengumumkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka, sebagai dalang dibalik kematian Brigadir J. Para tersangka ini disangkakan pasal 340, subsider pasal 338, jungto pasal 55 dan 56 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.